Kembali lagi bersama saya Andrew Sofian Putra, konsultan pendidikan dan konsultan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus terutama spektrum autism. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pendidikan di Indonesia dan di Singapura. Langsung aja saya akan tunjukkan poin-poinnya di sini. Oke, saya akan bahas dua. Yang pertama adalah sistem pendidikan Indonesia versus Singapura. Yang kedua adalah money. Pendidikan di Singapura butuh berapa duitnya. Langsung aja kalau kita lihat, terutama bagi kalian yang mungkin mengincar beasiswa atau mungkin lagi mempertimbangkan saat ini, oh anak saya lebih mending sekolah di Indonesia atau di luar negeri, kalau di Singapura seperti apa? Yang jelas bahasanya berbeda. Ya, di Singapura itu semuanya pakai bahasa Inggris, itu sudah pasti. Nomor dua, fasilitasnya pun berbeda. Tetapi di Indonesia sekarang sudah ada beberapa sekolah internasional yang punya fasilitas sebagus sekolah-sekolah di Singapura, ya itu disclaimer. Lalu yang ketiga, project dan classroom. Nah, kalau di beberapa sekolah internasional yang di Indonesia, sistemnya seperti IB, itu memang sudah mulai lebih banyak project. Dan di kurikulum yang baru pun beberapa sekolah juga memberikan banyak project. Jadi ini juga pelan-pelan perbedaannya semakin berkurang kalau dari segi project versus classroom. Tetapi zaman dulu, zaman saya waktu pertama kali ke Singapura itu sekitar tahun 2000, itu di Indonesia masih fokusnya lebih banyak kegiatan di dalam kelas daripada project gitu ya. Dan yang keempat adalah melatih perspektif dan critical thinking. Jadi waktu saya dulu kelas secondary 3 dia di Singapura, setelah dapat beasiswa tahun pertama saya waktu usia 15 tahun itu dapat pelajaran social studies namanya, di mana saya diberi bacaan tentang ada perang antara orang-orang Tamil yang Hindu dan Tamil Muslim. Dan kita diberikan artikel sudut pandang dari keduanya, terus disuruh membandingkan ini kira-kira solusinya seperti apa, yang benar siapa, yang salah siapa, dan dari sudut pandang masing-masing itu kita diberikan perspektif. Sehingga melatih critical thinking kita. Kalau sesuatu kejadian terjadi, misalkan nih, social studies yang saya ingat itu ada yang namanya Tamil Tiger, di mana mereka ini adalah pasukan Tamil yang membunuh orang-orang saat ada acara. Nah, dan itu menjadi masalah karena banyak korbannya. Tetapi ketika diselidiki lagi, ternyata Tamil Tiger itu dibentuk karena mereka minoritas yang sering ditekan oleh mayoritas. Dan sampai ada korban minoritas juga. Akhirnya mereka nggak ada pilihan selain use force, memakai kekerasan. Nah, hal-hal seperti ini seringkali kita kalau di Indonesia ini banyak suatu kejadian terjadi, kita langsung menyimpulkan, main hakim sendiri, atau critical thinking-nya mungkin kurang dilatih. Tapi kalau di Singapura itu sudah dilatih sejak SMP. Lalu tentunya menulis, writing skills idea generation, kalau di Singapura itu lebih banyak diperhitungkan dan lebih banyak dilatih juga. Dan berikutnya tentunya kita tahu bahwa kalau di Singapura itu diakui dunia standar pendidikannya, jadi global acknowledgement, globally acknowledged. Kalau di Indonesia itu rankingnya cukup rendah, guys. Mungkin ada yang bilang, oh ini kan karena bahasanya, oh ini kan karena ini itu. Tetapi kita harus mengakui bahwa memang di Indonesia ini membutuhkan banyak improvement untuk pendidikannya. Jadi ini kita bisa lihat di sini ya, kalau kita dengar Cambridge, ya itu semua orang sudah tahu, semua orang sudah familiar, bahkan di seluruh dunia. Lalu NUS, NTU ini adalah universitas-universitas unggulan. NUS itu sekarang nomor 1 di Asia dan nomor 8 di seluruh dunia. Yeay, itu sekolah saya dulu. Ya, NTU juga termasuk nomor 3 di seluruh Asia kalau nggak salah. Tetapi Indonesia ini ranking di Asianya itu urutan, oh maaf, mohon maaf, ini ranking pendidikan. Ranking pendidikan negaranya ini urutan 54 ya pada tahun 2021. Ya, tahun 2020 55, jadi naik satu, nggak tahu tahun 2024 ini masih belum ada rankingnya, tetapi ya begitulah. Jadi yang kedua, kalau kita yang sudah saat ini mungkin sudah kuliah atau sudah kerja punya anak, kita mengalami adanya perubahan kurikulum pendidikan yang terus berubah-ubah, ya nggak? Ketika ganti kementerian gitu, standarnya berubah kurikulumnya.
dari tahun 47 tuh, dari tahun 47, 64, 68, berubah-ubah terus. Ya, 73, 75, 84, 94, 97. Jadi setiap ganti menteri ganti kurikulum. Tetapi kalau di Singapura itu standarnya dari saat saya studi di Singapura tahun 2001 sampai sekarang 23 tahun berikutnya itu masih 95% sama loh. Menggunakan Cambridge, standar yang sama O level, kalau sudah naik kelas SMA itu nanti ada Cambridge A level. Nah, lalu yang ketiga, SDM-nya tentunya berbeda. Walaupun di sini sudah ada sekolah-sekolah yang internasional, tetapi itu hanya materinya. Sayangnya, guru-guru yang mengajarkan ini banyak tidak menjalani proses belajar mengajar secara konteks learning. Ya, jadi walaupun mereka itu kurikulumnya itu internasional, tapi konteks learning kurikulumnya, tapi cara ngajarnya masih seperti dulu, ya jadinya sama aja. Ya, cuma beda beda buku aja, beda materi, tapi cara ngajarnya sama. Jadi SDM-nya ini memang berbeda. Ya, sedangkan saya merasakan sendiri dulu sewaktu di Singapura itu ketika kita menghafalkan satu buku belum tentu bisa lulus karena kalau kita nggak paham tapi hafal itu namanya adalah rote learning, menghafalkan saja, atau content learning. Ya, jadi content learning ini menuntut kita untuk menghafalkan setiap detail dan tidak bisa beradaptasi dengan situasi. Jadi kalau beradaptasi dengan situasi itu namanya disesuaikan dengan konteks. Ya, jadi ada namanya konteks learning. Tapi saya nggak akan bahas terlalu detail di video ini. Nah, berikutnya yang keempat adalah di Singapura itu student focus. Jadi ketika kita menjalani pendidikan dan kita ini tidak sama dengan teman-teman sekelas, kita masih bisa mendapatkan perhatian dari entah itu guru atau itu psikolog atau itu orang tim yang ada di sekolah karena mereka mempertimbangkan bahwa setiap anak ini punya cara yang berbeda untuk belajar. Sedangkan kalau kita bicara dengan di Indonesia itu selalu batch focus. Ya, satu angkatan itu biasanya 10% ke atas, 10% yang atas ini yang mendapatkan manfaat maksimal nih. Yang biasa anak-anak ranking nih, anak-anak IPA nih, anak-anak yang mereka selalu di kelas paling aktif ya. Lalu yang 80% ini ngikut. Nah, yang 10% bawah ini ketinggalan gitu ya. Jadi tergantung Anda masuk 10% atas atau bawah. Ya, yang bawah itu biasa di-push ya. Biasa ketinggalan, sudah nggak bisa mendapatkan manfaat dari pendidikan. Lalu yang 80% itu harus beradaptasi. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu, ketika kita bicara tentang akademik, ya, itu adalah satu aspek dari pembelajaran. Ada juga yang namanya non-akademik. Nah, non-akademik ini kalau di Indonesia biasanya mengikuti popular culture seperti basket, sepak bola, ya, bulu tangkis, ya pokoknya yang populer-populer lah gitu. Main musik pun paling main gitar, main piano gitu ya. Tetapi kalau di Singapura itu setiap sekolah pasti memiliki cabang olahraga yang beragam dan juga musik-musik yang beragam. Ada sepak takraw, ada ini water polo, bahkan main cello gitu ya. Jadi untuk bakat yang non akademis ini bisa dieksplor lebih lagi, lebih bervariasi lagi. Lalu bagaimana dengan uang? Nah, ini bisa dilihat di sini, ini data dari tahun 2020 ya, jadi beberapa tahun yang lalu. Kurang lebih kalau kita mau anak kita sekolah TK di sana, itu per bulannya bayar antara $3 sampai $2.000. Kenapa kok begitu banyak, begitu besar ya jaraknya, perbedaannya, yaitu tergantung Anda itu warga negara Singapura atau warga negara asing. Kalau Anda warga negara Singapura dapat harga diskon paling murah. Lalu di atasnya itu kalau Anda adalah permanent residence atau PR ya itu Anda akan mendapat harga yang sedikit lebih mahal. Ketika Anda bukan PR atau warga negara Singapura, Anda akan dapat harga yang lebih mahal lagi. Semuanya seperti itu di Singapura ya. Apalagi kalau Anda masuk ke international school. Ketika SD ini juga dari di bawah ya ada Singaporean Citizen, PR, Internasional, ASEAN dan non ASEAN. Harganya kurang lebih segitu. Bisa sampai $60.000 selama 6 tahun. Dikalikan kursnya aja. Ya, sekarang ini sudah 11.000 lebih per dolarnya. SMP kurang lebih seperti itu, setiap bulan
kalau di sekolah government itu seperti sekolah negeri, ya itu sekitar 1.600 sampai 1.700 dolar setiap bulan. Kalau di independent school sekitar 1.000 sampai 2.500 setiap bulan. Jadi di total antara 84 sampai 120.000 dolar selama 4 tahun. Yes. SD-nya 6 tahun, SMP-nya kalau di Singapura tuh 4 tahun. Nggak kayak di Indonesia 3 tahun. Tetapi SMA-nya di sana 2 tahun. Gitu ya. Jadi kalau 2 tahun, SMA-nya bisa kita lihat di tabel di bawah ini. Kalau warga negara Singapura, itu per bulannya cuma bayar 6 dolar sampai 30 dolar. Tapi kalau PR 520 sampai 607 dan internasional bisa 2 kali lipatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga alternatif lain selain masuk SMA, ada SMK dan juga kalau di Singapura namanya Politeknik ya. Dan ada seperti Akademi Teknik. Kalau di Solo ini ada yang namanya ATMI ya. ATMI apa gitu ya. Jadi ITE kalau di Singapura sebutnya ya. Dan universitas kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini sudah saya rangkum ya summary-nya di situ bahwa anak-anak TK pengeluaran tahunannya itu belum termasuk uang masuk dan uang lain ya, uang kegiatan, uang seragam itu sekitar 35.000 per tahun. Kalau naik SD jadi 37.000, SMP 41.000, high school 46.000 kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau Anda punya rencana menyekolahkan anak Anda di Singapura, memang kualitas pendidikannya jauh lebih baik. Bahkan termasuk yang terbaik di dunia dibandingkan Indonesia. Tetapi memang biayanya mahal. Nah, kalau Anda mau biayanya gratis, ada nih beasiswa. Saya juga sudah bahas di video saya yang satunya tentang beasiswa ASEAN Scholarship, karena saya dulu juga mendapatkan beasiswa ASEAN Scholarship. Orang tua saya cuma guru, saya hanya bisa bermimpi. Mau ke Singapura itu rasanya, wah susah banget gitu ya, karena saya aja waktu itu belum pernah keluar negeri. Orang tua saya nggak mungkin membiayai saya sekolah ke luar negeri, karena mereka nggak mampu, nggak bisa. Dan saya bisa merasakan bahwa sekolah gratis itu enak banget. Makanya ketika saya kembali ke Indonesia, saya mulai mengajar anak-anak yang mempunyai keinginan studi ke luar negeri, dan saya mempersiapkan anak-anak ini untuk menghadapi tes-tes yang akan dihadapi. Jadi ibaratnya nyebrang sungai itu ya, kayak kalau nyebrang sungai itu saya udah tahu nih buayanya di mana, ya lubangnya di mana ya. Jadi kalau Anda pengen tahu lebih lagi bisa tonton video saya yang lain yang membahas tentang beasiswa, dan habis ini saya juga akan berbagi tes ya. Kalau kamu pengen tahu kemampuan Inggris kamu seperti apa, silakan ikuti tes saya di video YouTube saya berikutnya. Dan kalau Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat buat Anda, silakan share ke lebih banyak orang, dan terima kasih sudah nonton sampai titik ini. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih jempol, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. God bless you.